Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Dan mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik. Banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti. Hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam.
gadis keren. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng suap sepatu terompeh. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, kita bermaaf-maafan. Setelah 1 bulan kita berpuasa, mari kita ikut lebaran. Janganlah marah-marahan, janganlah musuh-musuhan. Tak baik diam-diaman, hilangkanlah rasa dendam. Marilah bersalaman, marilah bermaafan. Orang Islam itu bersaudara. Ayo kita lebaran, kita salam-salaman. Ayo keliling kampung, pakai baju lebaran. Ayo kita lebaran, kita maaf-maafan. Ayo kita lebaran, kita makan ketupat ayam. Lebaran, 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 ikut lebaran. Lebaran, salaman. Lebaran, kita maaf-maafan. Selamat hari lebaran. Selamat hari lebaran. Selamat hari lebaran. JSB, kamu keren sekali.
Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Aduh, saking keenakan. Selamat Hari Lebaran minal aidin wal faizin. Ya enggak? Ya, janganlah berbenci-bencian katanya ya enggak. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio nongkrong bareng, shalom ya. Kita ini senang sekali bisa kumpul lagi ya Kasem ya di 13. Masih suasana lebarannya sangat kental. Misalnya arus balik mudik belum ada. Mungkin besok ya. Saya pikir hari ini Masih ini ya. Masih kosong. Jakarta milik Kak Novi ya? Iya betul. Saya kesana kemari sampai capek. Iya kan? Terus kita kalau ketemu saudara cepet ya? Apanya Kasen? Cepet. Maksudnya saya dari satu titik ke satu titik cepet gitu. Kosong. Nah, kemacetan terjadi pada titik-titik simpul. Simpul itu adalah persimpangan 2, 3, 4, ya kan, sampai 5. Persimpangan, ya. Jadi kayak dari Mangga Besar mau ke Gunung Sari, ke kiri ke Ancol, ke kanan ke Senen. Nah, ya, arah balik, waduh, susah itu. Saya pikir ini manusia. Kenapa harus puasa kemarin terus sekarang mencurahkan kemarahannya? Itu segala bahasa marga satwa bisa keluar Pak. Dari pengemudi yang nyangkut. Iya, ngapain gitu kan? Iya. Kan konteksnya berpuasa Ramadan itu adalah menjadi fitrah, menjadi kita seperti bayi lahir kembali setelah sholat id, bayar zakat terutama. Wajib tuh Kasem. Ya, kalau kita makan beras yang katakanlah 20.000, 15.000, kita beli yang harga sama 2,5 liter sebenarnya. Tapi saya itu kilo ya. Jadi kali aja kalau 2,5 40 tambah 10 5 boban lah di buletin cengli dong ya. Iya. Itu jadi setelah membayar zakat, saya pikir teman-teman jauh lebih pintar dalam hal ini. Mereka kan kembali jadi fitri, tapi kenapa harus maki-makian di jalan? Tapi ini pengendara motor juga nggak ada yang sabaran. Kan? Jadi lampu merah mereka ngalingin udah di tengah, kekunci. Yang hijau nggak bisa jalan, gitu. Itu di pinggiran. Nggak lama luber, cair karena saya lihat polisi pada Ramadan ini bagus banget gitu loh, Kasem. Artinya, kenapa bagus? Artinya satu, mereka CCTV-nya, sistemnya aktif banget.
ya. Ada 40 CCTV, Pak. Karena apa? Karena kalau kita flyover jalan atas, terus underpass jalan bawah, di antara sebuah jalur, ya kan, misalnya dari Kebayoran ke Sudirman itu kan, atau dari Grogol ke arah Cileunyi, itu kan banyak juga flyover. Iya. Nah, yang baru ini kan dari Pasar Minggu ke arah Blok M nyambung ke arah HI ini. Pendengar mungkin yang belum pernah ke Jakarta, banyak infrastruktur yang memang jadi mencairkan kendaraan macet. Nah itu jadi kita itu bisa dari satu titik ke satu titik itu cepat dan itu. Tapi yang jadi persoalan adalah sekarang ini volume mobil itu makin banyak, ya, karena mudah, tuh kan, murah, gampang ya, murah kan, Sam. Murah. Sekarang mobil listriknya murah sekarang, ya. Iya. Mobil itu kan lagi ngetren sekarang mobil listrik. Nah, ternyata di Hong Kong juga banyak mobil listrik kan, Novi? Oh, Tesla. Bukan. Oh, Tesla, BYD, terus Toyota juga, Honda juga keluar mobil listrik sekarang. Nggak mau kalah. Jepang nggak mau ketinggalan. Tapi mayoritas adalah dari China, ya, dari Cina, negara Cina, ya. Para pendengar, jadi trennya di Hong Kong pun ya nanti itu tahun 2035 ternyata sudah tidak boleh menjual mobil yang pakai bensin. 2035. 11 tahun lagi. Jadi udah nggak boleh pakai bensin. Udah tidak boleh kan, Novi? Enggak, tidak boleh menjual mobil baru yang pakai bensin. Artinya kan bertahap, Kasem. 11 tahun kan nggak betul. Jadi ada jangka waktu. Jadi di stop, udah tidak boleh jual mobil itu lagi. Jadi yang ada tetap bisa pakai bensin, tapi tidak ada mobil baru lagi yang pakai bensin. Itu mobil udah mulai rusak tuh. Nah, iya. Jadi ya kan lama-lama orang jadi hanya dijual mobil listrik. Nah, mobil listrik itu sebetulnya lebih simple, lebih simple dan lebih mudah mengemudinya. Tinggal rem sama gas, udah. Jadi itu sekarang banyak sekali, ya nggak, ternyata negara-negara dari Cina, Jepang, Eropa itu semua keluar mobil listrik sekarang. Jadi zaman-zaman kalau kita lihat handphone ya para pendengar ya, Kak Novi ya, itu handphone kayak pertama kali keluar smartphone tuh Android kan paling cepet tuh. Android, ntar ada yang bermelek apa, Oppo, IP, ya nggak? Iya. Trennya berubah ya. Iya, ya. Kayak Xiaomi bikin mobil. Mobil listrik, betul. Apple kan jual iPhone sama MacBook, ya nggak? Sekarang dia mau jual mobil listrik. Nah, ya nggak, Samsung akan keluar mobil listrik. Ya, jadi ladang ini yang baru, ladang bisnis mereka yang diversifikasi ya, dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Dan ternyata saya baru tahu juga bahwa Indonesia adalah produsen nikel paling terbesar di dunia. Iya, itu kan yang diandalkan Gibran waktu waktu dia tanya ke berdebat Imin di panggung, ya kan? Mau apa? Sama lithium petroleum nikel apa APM.
Dia ya nggak ngerti. Saya ini yang penting etika. Ketika kita beretika, jadi ditanya ke kiri, jawabnya ke kanan. Ditanyanya, Pak, jika Bapak terpilih, apa yang akan dilakukan dengan nikel? Ya. Nikel itu tambang nih pendengar radio Nongkrong Bareng, seperti emas, minyak, batu bara. Ya. Iya, betul. Itu yang digali dan terbesar di dunia. Karena itu kita digerecokin terus. Dan ternyata Indonesia itu kaya kan, Novi? Ya enggak? Jadi Ya, kalau makanya. dikorupsi 270 triliun, kentut itu. Itu kentut ya. cuman Kita itu 7.000 triliun utang kita bayar. Tapi emang itu apa keterlaluan ya korupsi itu ya. Para pendengar yang saya tahu yang di Vietnam ya, Kak Novi yang sharing ya di Vietnam. Ya enggak? Dihukum mati. Saya setuju itu. Ya enggak? Saya setuju. Kenapa di Vietnam dihukum mati, di Indonesia nggak berani ya? Nah, itu. Iya, kita ini suka sotoy. Sotoy itu sok tahu gitu ya. Oh. Artinya melanggar hak asasi manusia. Kalau kita lihat dari persepsi yang saya rasa mereka takut anak-anaknya korupsi. Iya betul. Yang jadi persoalan itu kalau Kanovi punya jadi presiden ya nggak, jadi saya akan pokoknya yang korupsi harus dihukum mati misalnya, ya nggak? Ternyata anak Kanovi yang korupsi, gimana tuh? Nah, ketika kita masuk ini kan dari kalau diurut dari hulunya, ujungnya itu kan pendidikan kita supaya melamar pekerjaan ke sebuah korporasi atau ke negeri gitu ya. Iya. Begitu si anak ini tidak diajarkan peradaban, ya. Artinya lu sekolah menciptakan lapangan kerja atau lu buka warung, itu yang arahnya ke situ. Tapi kan nggak ada. Kita tidak seperti sistem itu gitu ya. Kita yang penting lo punya IP bagus ya dan begini-begini. Akibatnya memang mereka bisa masuk ke korporasi atau bekerja di pemerintahan. Ketika mereka nyemplung ya, itu isinya kolam. Itu ikan lele yang kan punya ikan lele yang suka matil ya. Ada kumisnya tuh. Itu kalau kena bengkak tuh. Itu gade-gade. Iya. Jadi kalau seseorang bekerja di lingkungan yang isinya koruptor, korupsi itu bisa waktu, bisa jasa seperti yang dilakukan sama baru-baru ini Muiz tuh, ya. Jadi ketika dia tidak melakukan, ya si anak kita yang masuk bekerja itu rasanya dia tersiksa karena orang di kantor itu kan daily ya, ketemunya setiap hari minimal 8 jam. Kalau kita disindir terus itu rasanya tekanan batin. Kalau memang lurus mental aja masuk ke perusahaan lain, begitu pula. Artinya di sini sistem korupsi yang sudah dari zaman dulu, dari zaman pendidikan kita, misalnya ya, Kak Sam, itu kan nggak pernah mengajarkan kalau mau kaya itu ada 3 hal yang harus Anda lakukan, misalnya kerja keras, hasilnya ditabung, investasi. Kan nggak pernah. Yang diajarin rumus Ki Ten 3 apa di kantor dipakai? Nggak ada yang pakai rumus. Tapi attitude, karakter itu yang dicari di perusahaan. Majikan di Hong Kong kalau PMI-nya baperan, ya kan? Dia banting-banting juga itu piring. Gua kabur nggak ada urusan. Kan pendek ya umur. Jadi
mentalitas orang terdidik tidak diajarin di sekolah. Bagaimana dunia kerja itu bukan seperti dunia fakultas. Dunia kerja itu ada yang korupsi. Harusnya dikasih tahu ya. Kalau saya jadi Nadil Makarim ya, ngurusin Gojek, tapi saya salut tuh Nadil Makarim. Dia salah satu orang terkaya yang punya usaha mobil, punya usaha transportasi, punya mobil nggak punya. Oh, nggak punya mobil, naik Gojek. Punya, dia pakai orang lain. Iya, kan saya punya mobil, saya mau bikin gokar nyari duit sendiri. Ya, harus ke perusahaan dia kan. Iya. Nah, sayangnya Pak Nadiem Makarim ini tidak menerapkan hal yang tadi saya katakan. Misalnya, seseorang ketika masuk bekerja, bukan ilmunya, bukan seseorang PMI yang bekerja di majikan, yang udah lama kayak Mia Taipo, 30 tahun, ya nanti juga kita akan berbincang nih. Ya pendengar, fokus kita malam ini pada teman-teman, agak bersabar ya, karena kita masih bicara dalam ya, deep talk mengenai bangsa dan kendaraan listrik. Iya. Ada apa Mbak Ani ya, Ani Lucy, dia bilang Kak Sam, katanya itu saya kemarin ketemu sama Pak Tom Lembong. Siapa tuh Tom Lembong? Yang bikinin skrip naskahnya Jokowi itu. Dia bilang sudah nggak boleh Pak Sam, katanya dimiskinkan saja nggak boleh, katanya. Masa dimiskinkan aja nggak boleh, katanya. Yang gila juga ya negaranya nih. Ya nggak? Ini jam 10 ya, kita masih banyak waktu. Happy Valley hadir, terima kasih. Ya nggak, selamat malam. Teman-teman ya, selamat malam. Terima kasih semua yang di Happy Valley. Iya. Saya suka sekali nama Happy Valley. Bang Kuda. Ya, tim Guza apa nih? Gozalia. Cuma ini Mbak Ritami apa siapa gitu. Sebenarnya namanya singkat, tapi kan Facebook suka ingin merubah nama. Mbak Divayu, selamat malam. Zoplo Wele Swaning Tias, nanti sebentar lagi Esti Rahayu, selamat malam. Iya, jadi itu yang saya katakan kalau mengenai pekerjaan, budaya korupsi itu. Dan kalau saya punya waktu, boleh saya cerita sedikit tentang seorang yang namanya Mary Jane. Kalau kita pernah dengar namanya, tahun 2010 Mary Jane, ya, dari tahun 2010 sampai tahun 2024 ini masih berada di Yogyakarta menunggu dieksekusi mati. Ya, Mary Jane. Harusnya harusnya tahun 2015, tapi eksekusinya ditunda 5 menit sebelum dia ditembak. Kenapa? Karena ternyata dia orang Filipina ya. Karena ternyata Maria Sergio telah ditangkap polisi dan Mary Jane diminta jadi saksi. Siapa itu Maria Sergio? Saya lanjutin kisahnya. Mary Jane ditangkap, disidang, dijatuhin hukuman mati. Selama proses interogasi, dia nggak pernah didampingi penterjemah. Iya. Padahal Mary Jane hanya bisa berbahasa Tagalog, jadi dia nggak ngerti apa aja, ya. Jadi awal kisahnya Mary Jane terhukum ini dari tahun 2010, harusnya tahun 2015 ditembak mati, tapi batal. Ini Tuhan nih, kuasa Tuhan. Dia itu diminta mengantarkan sebuah koper ke seorang lelaki di Indonesia. Nah, tolong bawa koper ini, ya, ke Indonesia. Ternyata isi koper tersebut itu 2,6 kilo narkoba. Waduh. Iya. Tahun 2010, 14 tahun lalu, 4,5 miliar rupiah nilainya. Terus ketangkep? Ya, pertanyaan saya tolong jawab nih, pendengar Radio Nongkrong bareng di live chat. Kalau dia nggak tahu, dia punya anak 2 ya. Jadi dia itu pertama
Saya mundur lagi, jadi ini kronologis ceritanya dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Mary Jane meninggalkan kedua anaknya, jual motor, pergi ke Malaysia untuk bekerja. Ternyata di sana nggak ada itu kerjaannya, ya. Dibohongin. Jadi dia pulang. Nah, sebelum kontrak kerjanya habis, dia nggak bisa dapat kerja lagi. Ada temannya bernama Maria Christina Sergio yang nawarin tadi dia kerja di Malaysia, jadi TKW di Dubai demi menghidupi anaknya. Juga pernah dia lakukan jadi TKW di Dubai. Kabur sebelum kontraknya kerja karena dilecehkan oleh majikan. Dia lahir dari keluarga kurang mampu, putus sekolah, nikah muda, punya anak, cerai. Si Mary Jane ini, ya. Jadi dia ditangkap di Bandara Adi Sucipto kalau nggak salah, Jogja lah, Kasem, ya. Terus. Yang dia dijebak, dia ini terkena dijebak oleh orang yang dianggap sahabatnya, ya. Jadi Mary Jane ini seorang terpidana mati yang lolos dari maut 5 menit sebelum dieksekusi, matinya dilaksanakan, menjalani hidup seorang luar biasa menurut saya, seorang narapidana, ya, wanita. Dan sekarang dia tinggal di Jogja, dari nggak bisa bahasa Indonesia sampai pinter banget bahasa Jawa. Iya. Hebat juga ya. Ini Suharning bilang, Tias katanya Mary Jane kasus narkoba asal Filipina. Iya benar. Ya enggak? Iya betul. Jadi apa yang mau ditanya nama para pendengar? Iya, dia kan nggak salah. Iya. Tapi dijatuhi hukuman mati dan tidak dilakukan. Harusnya misalnya hukuman matinya dicari ke si, saya nggak punya fakta dan data mengenai si Maria Sergio, ya, yang memberikan koper tersebut untuk dibawa ke Indonesia. Kedua, kan di Indonesia ada tujuannya. Misalnya Kak Kasem kirim ke Kak Novi lewat Mbak siapa tadi itu, Mbak Ayu misalnya, Mbak Dibayu atau apa, ya. Kan saya ada di Indonesia. Nah orang ini kemana? Iya. Kenapa yang bawa koper tidak tahu? Di depan sidang tidak ada penterjemah, padahal dia berhak. Dan memang hukuman mati. Lalu pertanyaannya kenapa tidak dilaksanakan? Apakah harus dilaksanakan apa enggak gitu loh? Pantasnya, pantas nggak sih dia dihukum mati? Iya. Dan Sambo juga kan sampai sekarang nggak ada mati-matinya tuh. Saya rasa nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Gak bakal jadi. Baik, ya kita jadi agak egois, tapi minal aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir batin ya untuk teman-teman semua. Dan minggu ini Kak Novi pada penuh, ya, halal bihalal berkeliling, ya. Jadi saya banyak undangan hari Minggu, tanggal 14. Keliling itu. Jangan makan dulu dong. Di sini makan, di situ makan. Di mana-mana makan, ya enggak? Waduh. Saya itu pernah punya pengalaman ke saudara saya. Saudara ayah saya kan orang Jawa, ya, Jawa Timur. Ibu saya orang Manado. Nah, ibu saya tidak lebaran, ayah saya lebaran, Muslim. Jadi kalau kita di antara kumpulan keluarga orang Jawa tuh nggak banyak ngomong, senyum, tapi ngunyah terus, ya. Nah, dari keluarga ayah yang orang Jawa tersebut ada yang menikah dengan orang Betawi, anaknya cewek, ya, anaknya perempuan nikah orang Betawi laki-laki, juragan lah, juragan empang, iya. Nah, saya pernah, karena dia kan masih sepupu ya, datang ke rumahnya dia. Itu beda banget ke Sam. Weh, lu baru kelihatan dari mana ya gente? Ini masuk. Padahal saya udah di dalam, ya kan? Udah di dalam disuruh masuk.
ente masuk ini. Ya ini ahli di dalam kan. Oh dia bini kemana? Dia bubar. Lu punya bini bubar lu. Itu ada janda di sana yang jualan beras tahu lu. Dia buta kali ya? Dia buta kali nggak kelihatan kamu masuk. Perbedaan di antara kultur orang Jawa yang lebih adem ya, lebih nggak apa namanya menggelegar, ekstrovert luar biasa gitu ya. Ayo makan. Saya lagi makan padahal disuruh makan. Lagi makan lagi. Iya. Waduh, semuanya ngomong. Saya mau dengerin yang mana? Iya. Jadi hari ini kita lebaran pertama ziarah dengan sepupu yang tadi. Begitu ya. Itu suasana yang luar biasa. Pendengar radio nongkrong bareng ada program menarik malam ini sampai jam 11, jadi masih banyak waktunya. Kita coba bacakan dulu selamat malam untuk Sribari ya. Sribari, Osin, ya selamat malam semua. Sebentar lagi akan saya call, kita undang karena silaturahim itu kalau kita kumpul dengan siapa aja lah, selama itu baik ya, dalam arti ya kan ngobrol aja gitu, atau do something ya, do your best, itu melakukan hal terbaik, terus tidak berasumsi ya. Kayaknya orang paling susah di dunia gua nih. Nah, gua juga susah. Itu namanya berasumsi kan. Tetangga sebelah juga susah. Jangan selfish ya kalau bilang begitu. Ya, jadi tidak berasumsi. Anyway, jadi ini siapa? Malam semua Kak Sam, Kak Novi dari Sima. Aduh, Sima apa nih? Agak kejauhan nih. Kak Novi bisa baca nggak tuh? Coba saya ke Facebook. Saya mau cerita sedikit tentang Facebook. Saya Facebook itu cuma malam minggu ini aja. Yang lain saya posting, saya tinggal. Ya, saya posting, saya nggak pernah buka gitu. Kenapa? Karena dia makan kuota. Enak jadi orang jujur, nggak ada yang perlu dibohongin. Karena kebohongan yang satu, ya itu di puasa itu kita bagus banget tuh itunya. Kebohongan yang satu akan butuh kebohongan-kebohongan kecil lain untuk menutupi kebohongan besar. Kan begitu tuh maling-maling koruptor ya, dan ya antara suami istri aja bisa terjadi gitu ya. Dan Simali Kak Sam katanya. Iya, mohon maaf lahir dan batin Mbak Sima ya. Kalau saya salah sebut dimaafkan. Ya. Ya, namanya orang kan ada aja bisa aja terjadi. Ben Taufik Hidayat kedua. Kedua ada keduanya. Ikut nimbrung katanya. Oh iya dong. Aduh harus nih. Ya enggak? Ya. Halo Ben. Ya enggak? Osin. Malam Kak Sam dan Kak Novi dan pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih Osin. Osin saya mau pesen cabenya lagi nih ya enggak? Sambal goreng. Saya interupsi Kak. Maaf. Ini ada Mbak Aning dari Malang. Ya. Mbak Aning. Ya halo, selamat malam. Ya Mbak Aning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Ya, taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Walaupun sudah telat ya. Belum telat. Masih Selamat. Artinya suaranya serak-serak basah ini. Iya. Mohon maaf, suaranya serak basah ini. Cuacanya ngabarin Mbak Aning tadi di Malang, di kota Malang.
Lagi hujan deras ini. Oh. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, Mbak Aning ini sahabat kita di radio nongkrong bareng ketika di Hong Kong, pulang menjadi pengusaha Lady Boss. Dari keripik tempe Ardani saya pernah dikirim satu dos gede. Oh. Terima kasih Mbak Aning. Intip. Iya. Aning bagaimana ini kan Novi, Aning ini pinter main bola voli. Ya. Oke. Waktu di Hong Kong. Selain cantik tapi bisa main voli juga, ya nggak? Makanya suaminya ini terus, ya nggak? Ada aja. Saya pernah ngobrol asam komen itu. Kita pernah ngobrol sama apa ya? Sama Lisa di Jawa Tengah. Ya. Semarang. Kalau Lisa di Semarang itu, iya. Dia tiba-tiba kita tetap silaturahmi ini, Kak. Itu loh, Mbak Aning yang cantik itu. Kapan-kapan kita rally bareng ini, Kak. Rally ya. Nanti saya ke mana? Saya lebih dekat ke Jogja. Ke Malang. Kemana? Saya dulu sering ke Malang karena saya kelola radio di Surabaya juga pada. Waduh, udah lama banget. Oke, Mbak Aning jangan bicara mengenai saya atau siapa. Mbak Aning bagaimana dengan bulan puasanya itu? Makan tempe terus ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Di Indonesia begitu ya Mbak, takjil. Kalau masih tetap ada. Bagian takjil, bagian bikin takjil ini kita. Bagi-bagi takjil. Aning. Ya. Ketika mau Lebaran itu kan biasanya orang order nastar dan lain sebagainya tuh Mbak Aning ya. Ya. Camilan lah. Bagaimana dengan bisnisnya, Mbak? Karena termasuk bisnis camilan ya. Alhamdulillah. Kalau camilan ini ya, ini kita kan bukan makanan apa. Ya camilan juga, cuman untuk hari raya ini ya lumayan juga sih. Buat Lebaran juga. Iya, orderannya juga. Kalau yang di Indonesia sebenarnya nggak terlalu ini. Kalau untuk yang luar itulah kita tetap rutin walaupun hari raya nggak hari raya itu kita tetap. Yang luar maksudnya untuk ekspor gitu ya? Iya. Mbak Aning putra putrinya berapa Mbak? Anaknya? Wah, ini kita lucu ya, kita 3 cewek semua. Yang satu bonus ini. Bonus setelah sudah pulang ini dikasih lagi nih. Wow. Cewek kecil. Lagi masih 8 tahun usianya. Pabriknya masih buka? Iya, kita sekarang lagi cuti dulu lah, anak-anak lagi liburan 1 minggu. Ya. Maksud saya pabrik tuh kamu tuh masih bisa produksi, masih bisa melahirkan. Sekarang anak-anak masih bisa Kak. Masih bisa Kak, sekarang usianya 8 tahun ini. Iya, waduh. Biasa kan saya bilang, wah pabriknya masih buka, masih. Saya kira pabrik. Pabrik tempe. Cuti 1 minggu anak-anak. Iya. Anak-anak yang kerja cuti 1 minggu gitu. Belum masuk ini. Aduh, yang Mbak tahun berapa di Hong Kong? Iya. Tahun berapa waktu itu di Hong Kong, Mbak? Kita pulang Indonesia 2013. 2012. Ya. Iya. 2000 sudah 10 tahun lebih ya. Ada beberapa kali ketemu ya, Mbak Aning ya. Kita. Wah iya dulu ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Aning nih, ya nggak? Iya udah lama. Udah 10-11 tahun. Iya 11 tahun ya. 11 tahun.
Iya. Tapi iya. sering calling kan, sudah calling suami saya juga kan Kak Sam. Iya. Udah kenal itu. Iya. Iya. Iya, Mbak Aning, suasana Lebaran itu yang paling rame ketika kumpul di rumah orang tua. Masih ada atau mertua? Yang mana, Mbak? Bukannya buat komparasi atau perbandingan, tapi seru-seruan aja. Ya, ini kita kemarin ini sebenarnya lagi ada sedikit bukan musibah ya ini. Gimana? Waktu sebelum Lebaran orang tua lagi sakit itu di Wafa Panjen di rumah sakit Panjen. Jadi kita sedikit ada ini capek juga ini. Alhamdulillah. Ya, yang ibu saya. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah membaik. Semalam saya baru pulang ke rumah ini, ke rumah kota ke Malangnya. Oke. Kalau rumah ortu yang asli kan di kampung gitu. Di Turki, Turen Kidul. Turki. Di Turki banyak teman-teman itu yang masih di situ Turki itu Pak Kasam. Anak-anak MDF. Ya, Mbak Ani. Iya, Mbak Ani yang sana Turki Turen Kidul kan? Ya. Memang tahun-tahun itu Kasem, ya. Iya. Warung Malang yang di Causeway Bay dekat KJRI itu saya kalau siang saya dari kantor saya nyebrang dari Hungkom, nyebrang naik ferry hanya untuk ke situ. Isinya banyak banget, ya pastinya Pak Haji itu, wah balik ngajakin ngobrol, saya harus balik kerja lagi. Jadi orang Malang itu mayoritas banyak. Dibanding yang lain juga banyak, tapi tidak seperti orang saya ini yang cerita bapak yang punya warung Malang gitu. Iya, dia pernah kerja di KJRI sebagai apa? Freelance, kemudian anaknya kan udah gede-gede waktu itu. Oh, Pak apa siapa namanya? Apa ya? Sebelahnya ada ruang karaoke itu. Iya. Kalau di dekat tangga. Pas siapa ya? Lupa. Iya, lupa. Pak Joko juga orang Malang itu. Dulu itu betul. Kak Sam, ingat nggak Kak Sam itu? Joko itu. Pak Joko dulu zaman dulu itu loh Kak. Oh, koran tetangga gitu ya. Kalau zaman dulu ngobrolnya Mia Ipung. Mbak Ipung orang Malang, Mbak Ipung masih di situ Kak. Oh, Ipung. Sebentar, dia lagi masih goreng kambing. Buat besok halal bihalal katanya. Iya, menyiapkan kambing ya sama kepala-kepala. Menyiapkan kambing untuk halal bihalal besok ya Kak Sam ya. Iya. Dia doyan kambing karena punya apa namanya? Pak Ipung salah satu pengusaha juga yang punya kandang-kandang kambing banyak ya. Jadi dia peternak kambing gitu. Ya. Aning, ya Kak. Dari makna Lebaran tahun ini kalau saya ya Kasem dari itu rasanya cepet banget. Iya. Kita siaran tiba-tiba udah Lebaran aja ya Kasem ya. Benar. Itu satu. Kedua, iya betul. Teman-teman juga yang tiba-tiba udah pada pulang gitu loh. Misal ke Medan ya, sahabat-sahabat. Ya. Ke Jawa tuh ya. Nggak dengar. Oke. Ya, Mbak Aning, mungkin ada yang mau disampaikan atau pengalaman yang menarik di Hari Raya Idul Fitri tadi, dan semoga ibunya sekarang udah sembuh ya Mbak Aning. Iya, alhamdulillah sudah membaik. Namanya tapi juga orang tua ya. Usia berapa? Gimana? Usianya 74 lah. 74. Cuman beliaunya kan obesitas ya, besar banget itu ibu saya. Berarti ada diabetes nih. Jadi jalannya juga rada susah gitu. Kalau ada diabetes biasanya kurus kan Ovi? Oh, enggak. Enggak. Beliaunya enggak kena diabetes, cuma nih itu darah tinggi kadang. Jadi iya. Akhirnya ya kena. Tapi alhamdulillah lah sudah jangan sampai kena itu lagi. Iya. Gejala stroke Kak. Iya. Iya.
Karena ibu saya kena stroke itu di 77, usia 77. Iya. 74-an ini beliaunya. Kolesterol dan lain sebagainya. Iya, saya harus pulang semalam ini. Suaranya kan rada serak-serak. Iya, semalam saya baru pulang. Karena harus gantian jaga sama adik-adik. Agak capek ya? Jaga tiap malam. Iya, ini. Gak terasa ini, tahu-tahu sudah 1 minggu. Mau mengucapkan selamat lebaran. Selamat lebaran sama teman-teman ya. Ya, silakan. Sama teman-teman yang di Hong Kong, banyak nih. Ada semua satu desa. Esti sayangku ya. Esti Cahayu, gimana untuk hari puasa kemarin? Nah, kita ngobrolnya jarang-jarang ini mulai karena saya lagi sibuk itu ya, ke Ibu Pak Ipong, Suplo Wele-Wele, gimana kabarnya? Banyak Kak teman yang di Hong Kong ya banyak sekali ya. Teman-temanku iya. Masih pada mau di Hong Kong. Iya, cepet pulang dong ini. Iya. Cahayu katanya 1 tahun ini. Cahayu. Esti Rahayu cantik ya. Jadi kita sering ngobrol itu. Oh, Esti Rahayu ya. Waktu hari Rabu ada Esti. Iya. Selamat malam Esti. Ya, kita masih suasana itu ada tadi. Hmm. Sayang ini kontak kita kemarin HP ganti jadi hilang kontak semua. Mohon maaf kita nggak bisa saling kirim ucapan untuk Di sini bisa di chat aja Mbak, di chat. Belum sempat ya karena kesibukan ini. Ortu lagi sakit 1 minggu nggak bisa. Saya minta izin saya yang sharing Mbak ke Mbak siapa tadi? Iya. Esti. Ke Ipung. Ke Mbak Esti ya, Kak Sam juga punya tuh nomornya. Siapa? Ya. Itu Mbak Aning. Grup kita ya juga hilang semua ini. Barusan Kak Novi WA baru saya lihat. Oh, ini Kak Novi baru saya balas itu tadi. Oke. Teman-teman masih di grup di NBF kan? Iya, cuman ini nggak muncul Kak. Oh. HP ganti, hilang kontak semua. Ini kesalahan teknis sebenarnya. HP lamanya belum bisa dibuka. Masih belum. Pelan-pelan lah, sibuknya jadi, luar biasa. Iya, karena kesibukan itu tadi, ya. Yang gimana lagi ya, musibah lah. Iya. Semoga tidak nanti ya, tapi kita ikhlas tapi pelan-pelan kita bisa kembali. Yang penting yang di toko-toko bisa kembali itu kontaknya. Iya. Oke. Mohon maaf lahir batin Mbak ya. Salam untuk seluruh keluarga, untuk suami. Iya, itu dia beliaunya itu tadi ikut nimbrung itu. Iya, sama Asam udah kenal itu. Yang itu, yang di situ di WB-nya itu ikut nimbrung. Ada kan di situ? Di Facebook. Ya. Oh iya. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Pak Taufik Hidayat. Dia Taufik Hidayat. Dia bilang ini ada Pak Sam katanya. Masih ingat ya? Ya. Sudah kenal itu. Salam sama teman-teman yang di Hong Kong Kak ya. Ya, ini Esti balas katanya hadir. Hadir mbahku yang cantik Wika Ana Hidayat katanya. Wih. Iya. Sehat selalu Mbak Ning, sukses selalu katanya. Amin. Saya suruh cepet pulang sayang gitu. Iya. Iya, ini dikuat-kuatin 1 tahun katanya. 1 tahun. Iya. Biar 8 tahun lagi lah. Oh jangan lama-lama ya bilang gitu. Iya. Terima kasih ya Mbak Aning. Iya. Dari Radio Nongkrong Bareng. Makasih kembali. Selamat istirahat, semoga semua baik-baik saja. Ya. Ini suaranya rada enggak ini ya. Ini suamimu Ben Taufik Hidayat katanya loh. Ada Pak Sam toh. Betul. Salam sehat Pak. Kita pernah kontak by phone. Betul. Semoga Pak Sam dan semuanya saja sehat senantiasa sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Betul.
Ya nggak? Betul itu. Sayang keluarga ini suaminya. Iya, murah rezeki Iya. dan penuh berkah. Terima kasih Pak Ben. Ya, Mas Ben. Mas Ben. Kita kapan-kapan ngopi dong di ya mungkin di Jawa Tengah ya. Nanti lah, insya Allah. Iya, ya. semoga saya bisa mampir nih ke Jawa. Ya nggak? Iya. Kamu dekat nggak ke Baria Tandayu? Iya, Lumajang. Lewatin kita di kotanya. Kalau mau ke Mbak Ria masih berapa jam itu? 2 jam, 3 jam. Iya, kita di kota Malangnya. Jadi kalau dari Arjosari itu jurusan AG, ya udah di tengah-tengah aja, di pinggir jalan kelihatan itu. Oh, itu strategis banget, Mbak. Iya, pinggir jalannya itu. Kalau rumah kota, tapi kalau yang di Turki sana pinggir lautnya. Turan Kidul. Ya, Turki Turan Kidul. Ada aja. Nah, Oke. banyak teman-teman. Terima kasih Mbak Ani. Kita kumpulin Kak ya kapan-kapan ya. Iya. Asik kita reuni tipis-tipis gitu loh. Betul. Ya. Agak susah sih Mbak ini. Terlalu sibuk. Iya. Oke. Sekali-sekali gitu loh Kak Novi. Makasih ya Kak Novi ya. Salam sama teman-teman, sehat-sehat semua. Iya. Sama-sama. Tolong ditutup ya Mbak Aning. Ya, makasih ya Sam. Kak Novi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye. Ya udah Mbak Ibu. Boleh ditutup Mbak kalau Mbak Aning. Ya, kalau saya yang tutup nanti semua putus. Ya. Ayu Rahayu bilang Kak Sam, Kak Novi sudah makan ketupat belum? Belum, saya belum. Mbak Ayu yang masak ya. Siapin dong. Tunggu nih, ya enggak? Oke. Halo. Boleh ditutup Pak? Udah ditutup nih. Jadi ketupat itu dikaitkan dalam kata bahasa Jawa katanya. Benarnya. Ngaku lepat. Artinya mengakui kesalahan. Nah, mengakui kesalahan berarti harus ada yang menyediakan untuk di Jordan. Iya. Lanjut. Saya pikir begitu. Iya. Selamat malam ya Osin. Kemana nih Osin? Ya, agak sulit. Dan kita juga akan berhubungan dengan yang lain lagi. Pendengar Radio Nongkrong Bareng masih dalam suasana halal bihalal. Karena begini, kalau puasa Syawal itu di hari kedua pun belum boleh ya. Jadi artinya 6 hari ke depan nanti pas dengan Pak Mbak Nintias, kita akan bahas dengan sama Pak Haji Muhaimin. Pendengar Radio Nongkrong Bareng di grup kita sudah tergabung Mbak Ning Tias yang pernah kita ngobrol ini beliau ini tentang yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ning Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Minal Aidin Bapak ini. Sama-sama Mbak. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Oh iya, mohon maaf lahir batin Kak Sam. Iya, apa waktu bulan puasa nggak Mbak Ning Tias? Sama susah enggak? Ya enggak dong, malam. Cewek enggak ada pulangnya Kak. Absen seminggu doang. Mia typo? Itu. Oh iya. Iya Kak, Mia typo. Ya kemarin. Iya. Iya. Ya udah main off kali Kak. Kalau aku belum kali. Oke, belum 5355 mungkin ya. Nggak tahu, saya juga kurang ngerti, nggak punya wawasan saya. Mbak Nintias, berapa tahun tidak sudah merayakan Lebaran di perantauan, Mbak? Tahun keberapa? Maksudnya udah berapa tahun nggak pulang gitu? Maksudnya Lebaran kita? Iya. Udah lama Kak, udah 10 tahun ya.
lebih lah. Aku lebaran itu pulang 1 kali. Aku lebaran tuh pulang 1 kali doang kok. Setelah itu pulangnya nggak pas lebaran, soalnya cutinya nggak pas barengan lebaran. Iya, oke. Jadi nggak harus lebaran, Mbak Ningtyas kembali ke Indonesia. Iya. Iya betul. Lebaran di Hong Kong, Mbak Ningtyas. Ketika saya ngobrol dengan Mbak Suci Rohmini, kalau Rahmini dia protes tuh. Mbak, selamat malam Mbak Suci. Iya. Mbak Suci ini S1 sarjana penuh, tapi mendedikasikan dirinya karena radio nongkrong bareng ini adalah service, we giving service. Mbak Ningtyas memberikan service, ya. Semua PMI memberikan service, Presiden memberikan service, orang yang memberikan layanan kepada orang lain untuk meningkatkan value orang lain, insya Allah akan diberkahi, iya, dengan berbagai bentuk rezeki, sehat rezeki, punya teman yang baik rezeki, punya duit apalagi. Betul. Apalagi, iya betul. Sebetulnya rezeki nggak harus duit doang, Pak. Kesehatan juga perlu, rezeki juga. Mbak Ningtyas kalau waktu puasa itu yoganya pernah ngobrol ada ya, ikutlah ya. Ada lah, setiap minggu. Meskipun aku puasa tetap yoga, Kak. Oke. Nah pada pas hari H, D-Day, hari H-nya Idul Fitri, Mbak Ningtyas sholat Id. Alhamdulillahnya sholat Id hari Rabu kan, Kak. Aku sholat Idnya ada di Simsajoy. Tapi gelombang yang ketiga yang jam 9 sampai jam 9. Iya. Libur sepenuh hari enggak, Kak, enggak dapat libur, Kak. Aku cuman sholat doang, habis sholat pulang kerja lagi. Oke. Minta izin sama bos lah dulu ya, gitu ya. Iya betul. Dulu lebaran juga gitu, Kak. Waktu dulu belum ada COVID kan ada di Victoria. Kalau sekarang meskipun COVID-nya udah berlalu, kelihatannya lapangan Victoria udah nggak ada lagi. Jadi ikutnya ada di Simsajoy sih kalau aku, Kak. Imamnya tuh ya kebetulan nggak kayak sholat Id yang kita orang Indo ya. Maksudnya agak beda sih karena ikutnya Imam Hambali atau siapa lah aku nggak tahu madhabnya madhab apa, cuman di rokaat kedua itu habis Al-Fatihah tuh takbir lagi baru ruku, Kak, gitu loh. Jadi agak ini sih agak apa ya agak nggak sama gitu, tapi ya tergantung niatnya sholat aja sih, Kak, gitu. Iya, Mbak Ningtyas masih punya ayah ibu, Mbak? Atau punya anak? Alhamdulillahnya masih, Kak. Iya. Ayah ibu kebetulan masih ada, cuman ayah ibu juga lagi sakit, maklum, Kak, orang udah tua gitu. Di kota apa, Mbak? Aku Surabaya, Kak, aslinya. Wong Surabaya. Oh, area Surabaya, Sidoarjo. Iya. Saya Surabaya itu Surabaya nih aku, Kak. Sidoarjo, Surabaya. Iya, saya di Jembatan 5. Jembatan Merah. Oh, Jembatan Merah. Jembatan 5. Jembatan Merah. Iya. Oh. Lalu Mbak Ningtyas mengatakan masih ada ya, alhamdulillah pendengar radio nongkrong bareng yang masih punya ayah ibu. Banyak pendengar kita ketika Idul Fitri mengutamakan ayah dan ibu sebelum yang lain, ya. Sungkeman dalam konteks sungkeman. Bagaimana Mbak Ningtyas melakukan itu? Kan di perantauan, Mbak. Betul. Itu prioritas sih, Kak. Ya, prioritas bagi aku sih orang tua dulu, Kak. Jadi sebelum, kalau yang lain mungkin ke suami ya. Kalau aku bagaimanapun tetap prioritas orang tua aku dulu, baru ke suami, baru ke keluarga, baru ke teman. Ya kebetulan sekarang kan teknologi udah pada canggih ya, Kak. Jadinya video call aja lewat WhatsApp gitu. Ya isinya nangis-nangis doang sih. Tapi ya alhamdulillahnya, Kak. Alhamdulillah meskipun jauh ya agak terobati sih, namanya juga ya Mbak Ningtyas.
Ya. Ketika lebaran itu harus ada ketupat, opor ayam, Ini sambal aku lagi goreng hati. bikin buat besok kak. Oh, sambal Bikin apa? goreng hati ini makanan wajib nih. Iya. Iya Dan- cakep. Aku bikin ketupat nih sama opor sayur sama itu opor ayam. Wih. Kirim dong ke kantor. Halal bihalal di Oh, mana siap, besok? siap. Aku kebetulan nih teman-teman pada mau ke beach kak di mana di Deep Water Bay apa gimana Wah, itu anak-anak? jauh benar di water. Nggak tahu tuh. Pas lapar Aku itu juga kan. lagi gotong-gotong. Iya katanya kalau di Victory udah pada luber kak, jadinya takut makanannya nggak kemakan sisa karena semua udah pada halal bihalal. Jadinya kita ngungsi aja kak yang dia agak jauh gitu. Jadi makanannya biar habis gitu. Katanya. Sepi atuh, ya nggak? Tetangga lah. Mau nggak? Ya nggak? Iya, jadinya makanan kita nggak habis. Belum jalan 5 menit sini 5 menit itu ya. Kak Sam besok kalau mau halal bihalal dikosongin dulu perutnya kak, jangan dikasih sarapan kak. Iya, besok Kalau saya- enggak, nanti nggak muat. Besok saya parade dari Wow. dari ujung Sogo jalan Iya. terus ke Sampai ke Victory. pinggir laut Victory itu, ya nggak? Pinggir laut. Oke, iya. Di kapal-kapal. Grup Prospera, grup Bunda Reza. Ini Bunda Reza bilang Oh, Bunda Reza. Bunda Reza bilang katanya, aduh ada ketupat, ada lontong, ada lepet. Ya nggak, semuanya ada. Oh, sikat kak. Semuanya ada di sini katanya. Nanti dikirim lewat radio katanya. Tapi serius. Ngeledek ya. Yang namanya sayur pepaya Betawi itu, Banten juga kan. Ada tempenya, ada peteknya. Baru. Iya. Saya mertua lewat nggak kelihatan. Karena saya lewat jalan lain kan. Iya. Iya. Kasem, saya kasih tips Kasem. Iya. Ketika Kasem mampir ke satu tempat, disuruh makan kayak orang Betawi itu, ayo makan. Nah, kita lagi makan, tapi ketupat jangan sampai habis satu, karena itu ngenyangin udah santan kan, kita buyur apa. Kenapa? Karena kita kan ada ke tetangga lain berikutnya, acaranya sama tuh. Cuman rasanya mungkin beda, lebih medok ya. Kalau Gitu ya, enak, sambal goreng. harus dihabisin kan Novi. Ya berarti udah full dong perut. Kita bawa kantong Iya, spare bagus. kan? Iya bagus kalau begitu. Atur aja. Kantong Mungkin cadangan. Iya. Iya kak. Iya. Iya. Oke. Jadi makanan masak itu ya. Ada pesan dan kesan untuk teman-teman kita atau mengucapkan, monggo Mbak Ningtyas. Oh iya, buat teman-teman semua, khususnya pecinta radio nongkrong Balon, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, kosong ya. Ya kesannya sih di Lebaran kali ini kelihatannya lebih baik dari Lebaran yang kemarin sih kak. Gitu. Suasananya. Alhamdulillah ya. Ya, harapan kita sih semoga masih dipertemukan dengan Ramadan dan Lebaran tahun depan, Amin. insya Allah Amin. kasih umur panjang semua. Ya, Amin. teman-teman yang tahun ini nggak bisa pulang, yang penting tetap semangat ya. Insya Allah tahun depan bisa pulang dan kumpul keluarga lagi. Hidup ini kita belum ketemu loh kebahagiaan, kesenangan yang benar. Belum. Ada orang bijak mengatakan begitu. Jadi jangan kira kita di dalam hidup ini sudah menemukan hal yang paling menyenangkan buat kita, belum. Ya. Jadi nanti nggak tahu kapan kita akan bertemu dengan waktu yang luar biasa indah. Ya. Ketika kita hidup. Insya Allah. Terima kasih Mbak Ningtyas. Insya Allah. Ya. Terima kasih Kak Mohon Novi. maaf lahir batin. Ya. Mohon maaf lahir batin ya, sama-sama. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Mohon ditutup HP-nya. Iya, makan itu boleh Kasem, tapi enggak, saya juga begitu medok ya, rasa medok tuh maksudnya
misalnya sambal goreng hatinya itu nggak mau berhenti, kita nggak bisa berhenti, ya kan? Di sini bilang, mantap bener. Di sini saya mau bacain nih. Hari Raya maaf-maafan ke rumah somat. Mohon ampun jika ada kehilafan. Yuk bareng-bareng makan ketupat. Nggak nyambung ini. Iya. Terima kasih. Dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kita ada Pak Pangku Rubiono. Pak Pangku, minal aidin wal faizin, Pak Pangku, mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama Kak Sam, semoga selalu sehat. Sehat selalu. Pantun lebarannya dong, pembukaan. Pak Pangku, di Kalibata Pak ya? Di Kalibata ya? Iya, di Kalibata dekat makam. Saya kan juru kuncinya makam pahlawan. Kemarin saya kecondet Pak. Wah, nggak bilang-bilang. Enggak, kan keluarnya Cililitan, turun ke bawah. Oh, iya, PBC situ. Iya, keluar. Jadi lewat belakang bambu bukan bambu apus apa sih? Iya, dari daerah situ pasar, bukan dari pasar Minggu Kalibata. Itu. Saya dari makam kurang lebih 5 menit lah kalau naik motor, nggak jauh. Itu ada kompleks BIN ya? Kompleks BIN atau apa ya? Iya. Jadi saya seberangan dengan kompleks BIN. BIN itu belakang kereta, saya depannya di pasar Minggu. Ya ampun, dulu saya setiap hari lewat situ Pak. Oh gitu. Saya rumah di Tebet, ya dekat Migacoan. Oh, iya. Itu terus kerja di daerah Gandul itu Pak. Oh Gandul Cinere. Gandul Cinere. Saya kan pulang begitu menghindari yang jalur itu Kasen ke pasar Minggu. Iya, jalur padat. Parah itu. Ya. Ya. Saya pikir saya banyak sekali salah ya dalam berkata. Ya. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal kebaikan saya, Pak Pangku dan semua. Ya. Saya punya pantun begini, Spiderman bikin sambal pindang pakai cobek, Iron Man duduk makan buah kedondong. Senangnya Idul Fitri sudah coming back. Jangan lupa maafin kesalahanku. Wajib Pak Pangku. Wajib. Iya. Wajib. Ini saat ada lebaran makan. Ini Pak, tunggu sebentar. Ini ada Ani katanya, Ani Lucy katanya, wah Pak Pangku deket dong. Ya enggak? Kemarin saya ke Lebak Bulus katanya. Waduh, mampir-mampir ini. Iya, ini beliau kita dekat di Ciracas katanya. Kita jauh di mata, dekat di hati. Saya dengan Mbak Anding jauh di mata, tapi di hati dekat. Saya dengan Mbak Sopo Wele-Wele jauh di mata, tapi di hati dekat. Tapi ada orang yang dekat di mata, jauh di hati, jauh di sentuhan. Ya. Jadi jauh di mana-mana. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Mohon maaf lahir batin Pak Pangku. Banyak saya lewat rumah sakit Pasar Minggu itu ya. Iya. Emergensinya penuh Pak. Ada orang bengong aja, itu kebanyakan makan ketupat Pak. Iya. Dokter Risma saya rasa sibuk ya. Hari ini dia keluar piket kayaknya. Kemarin saya sudah ketemu di sini, soalnya kemarin saya ketemu kan keluarga besar ketemu kemarin. Oh iya, pendengar radio nongkrong bareng, Pak Pangku punya keponakan yang pernah kita ngobrol dan kita akan ajak ngobrol lagi untuk mengisi pojok kesehatan ya radio nongkrong bareng bila ada kesempatan. Kita ucapkan seorang dokter yang piket menjaga emergensi itu luar biasa, membaktikan dirinya ya. Ngebayang dong orang lagi bersukacita, bergembira, terus dia harus menghadapi orang-orang yang kena musibah lah ya. Iya. Kebanyakan opor, ada yang kejengkolan, makan jengkol overdosis Pak.
nggak bisa kencing jam 2 malam. Gila juga. Tadi saya juga sempat ketemu ponakan saya yang penghulu kan, kalau habis lebaran kan biasanya langsung pada nikah gitu, pesta perkawinan. Setelah saya beri kesempatan kapan-kapan kita naik ke radio lah kan, ini setelah lebaran biasanya banyak orang mau nikah, jadi apa anunya nasihatnya gitu. Bagus, kita nanti keep in touch Pak, kasih informasi Pak. Ya. Jadi banyak yang nikah ya. Iya, kalau habis lebaran banyak yang nikah, siapa tahu Pak Sam juga mau nambah. Mau. Habis lebaran nikah, begitu lebaran Cina bubar. Jangan sampai begitu. Iya. Selamat malam Ria, Mbak Ria Tandayu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, lanjut Pak Pangku. Ya mungkin saya bikinin pantun karena ini suasananya kan masih lebaran. Saat ini masih suasana Idul Fitri, mari kita membuka diri, saling memaafkan sepenuh hati, dan tak ada lagi rasa iri dan dengki, yang ada hati yang fitri. Salam kami buat seluruh pendengar radio ini, salamku kami buat Pak Sam dan Kak Novi. Semoga selalu diberkahi ilahi, rezeki mengalir sepanjang hari. Mantap. Saat lebaran makan ketupat dibelah 4. Mohon maaf salah dan khilaf, semoga ini waktu yang tepat. Buah mengkudu buat jamu segala rupa. Malam ini malam minggu, semoga jadi kenangan sepanjang waktu. Ayo lanjut. Ya Pak Pangku. Kalau kapan-kapan mungkin kita bisa ke arah sana mampir, itu termasuk daerah macet yang dibuncis Pak, kalau dari saya Jakarta Selatan. Iya. Mungkin kalau mau ketemu di depan makam aja, itu karena banyak makanan di situ. Kulinernya dahsyat. Ada tulang rebus sama kepiting rebus yang di pojokan dekat Kelas Tinggi Ilmu apa itu? Iya. Trilogi situ ada kementerian banyak banget sih. Ada Duren Kalibata, nanti ke situ. Betul. Iya. Terima kasih Pak Pangku. Salam untuk semua keluarga. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Kak Novi. Semoga sehat dan mengudara terus sepanjang waktu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditutup Pak Pangku HP-nya. Iya, masih. Ini ikan bakar, ikan dori, enak dibakar tanpa micin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selama-lama saya kayak papangku. Ada nih kebanyakan. Ada rhythm. Ada rhythmnya ya. Pak Pangku ada rhythmnya emang. Cakep itu cakep. Cakep. Kasan kita ada Ani di Jakarta juga. Tadi Pak Pangku di Jakarta, Mbak Aning di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Ria, terima kasih katanya. Cakep Kak Sam katanya. Saya yang cakep apa pantun yang cakep? Kalau di Jakarta biasanya itu pantun harus ada kata-kata cakep. Oh gitu. Pantun yang cakep. Oh, amin. Pantun yang cakep. Lanjut, sorry. Oke. Mbak Ani Lucy ya. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Mbak Sam. Halo.
Habis nyupir. Teman-teman. Kenapa? Habis nyupir. Mbak Ani ini di Indonesia, Pak. Oh, di Indonesia. Jakarta. Jakarta. Oh. Iya. Mbak Ani ini yang losi. Iya. Ah, losi. Losi. Ini losi harus dimakiin. Ya enggak? Kanovi. Kalau jangan dikasih waktu interview anak-anak, jangan losingnya di sampingnya. Nggak ada kita. Nggak ada. Biasanya ada. Sekarang itu ngomong. Sekarang saya enggak. Kalau dulu memang iya, tapi kita tidak ikut campur ya, karena biasanya agensi atau majikan tuh nggak suka ya. Jadi kita hanya standby menunggu, kecuali kita dibutuhkan baru kita bantu. Biasa dibisik-bisikin. Enggak. Kalau saya tidak, yang kamu harus berusaha sendiri karena setiap hari kamu sudah belajar. Ketika interview kamu harus GoJK. Betul. Itu baru betul. Harusnya seperti itu. Ya. Lanjut, Ani. Lebaran tutup berapa hari, Ani? Di PT. Berapa hari libur? Kan cuti ini sampai tanggal 15, berarti sampai Senin ya? Iya. Saya itu terakhir kerja itu tanggal 8 ya, habis ikut upgrading, sertifikasi baru, sama ketemu agensi. Habis itu kan pada sakit ya, anak saya sakit, suami sakit. Iya. Libur sebulan lagi. Iya, saya juga sakit. Iya. Pas lagi musim. Kanovi juga sakit. Udah Iya. Cuaca sih waktu itu. Cuaca, iya. Sakit kanker. Nggak ada matahari, mendung terus. Mbak Ani, saya manggilnya Mbak Ani aja ya. Ya. Apa yang berkesan di bulan puasanya, lebarannya? Masih ada orang tua atau bagaimana kumpul dengan mertua? Orang tua kan di kampung ya, masih ibu saya di Jawa Timur, nggak bisa pulang kayaknya. Mertua juga di Cirebon, tinggal mertua yang laki-laki juga saya nggak bisa pulang karena masih punya bayi ya. Paling yang puasa itu waktu buka puasa tempat Mem Wiwin tuh kan, dia ngundang 50 anak yatim kan waktu itu kayaknya. Rame banget. Tempat Mem Wiwin. Wah, banyak. Jadi lebaran di sana. Lebaran saya di Jakarta. Lebaran pertama habis sholat Id, terus istirahat karena dari kemarin-kemarin kan kurang istirahat, bersih-bersih, masak. Makanan-makanan khas yang tadi kita sebutin tuh, Mbak Ani. Iya. hari puasa terakhir ya, masak, bikin ketupat, bikin rendang, bikin opor, bikin sayur pepaya. Iya. Nastar dari awal puasa udah bikin. Anaknya berapa, Mbak? Dua, yang satu ya masih TK, baru liburnya juga mepet. Satu masih 1 tahun, baru mau jalan. Iya. Apa yang mau disampaikan nih ke teman-teman di hari Idul Fitri yang hari yang berbahagia dalam konteks Lebaran atau Iya, senang ya. Yang penting tetap sehat, tetap semangat. Kemarin saya kan halal bihalal tempat Pak Anies Baswedan ya, ketemu sama Pak Tom Lembong juga. Saya silaturahmi aja sih ya, soalnya mau ke istana kan jauh, pasti lebih rame kan. Kalau ke Pak Anies kan nggak rame, tapi kan nggak terlalu lama gitu. Di kan mana itu? Di Lebak Bulus, di Rumah Joglo. Oke. Iya. Saya sih biasanya kalau kayak gitu belajar bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih baik, lebih halus. Kadang-kadang masih kurang. Iya. Masih kurang halus. Tapi kalau terlalu halus di PT juga nanti pada lembek juga. Nah, ini minal aidin wal faizin dari Radio Nongkrong Bareng. Iya, sama-sama. Minal aidin wal faizin. Keluarga selalu sehat. Novi, penting sehat semua teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, dimanapun berada, di Polandia, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia.
Iya. Saiful ya di Polandia. Saya mau ganggu Iya, tapi Symphony. takut nggak sempet. Terima kasih Iya. Mbak. Ya, kasih Mbak Adi. dijaga kesehatan. Jangan lupa Iya. save money ya. Iya. Kesannya terhadap radio nongkrong bareng gimana sih? Selalu dengerin saya itu setiap hari Rebo sama hari Sabtu, seneng sih. Maksud saya tuh kayak ya supaya kalau dulu ya tuh terasa banget kalau kita orang Indonesia tuh kalau ada siaran Indonesia tuh seneng. Kalau sekarang ya ikutlah apa? Oh dulu di Hong Kong ya Mbak Ani. Iya, iya. Jadi sekarang lebih apa ya? Lebih ya hiburan supaya ada update berita-berita informasi terbaru. Karena kan saya bekerjanya masih berhubungan sama tenaga kerja ya. Ya. Oke, boleh ditutup Mbak. Ya. Oke, terima kasih Ya, terima Terima kasih. kasih. Kita terima kasih. Thank you. Thank you, bye. Luar biasa. Itu dia pernah di Hong Kong, punya putra putri juga, iya. Ya, jadi ada yang settle pulang. Tapi kenapa ke Anis ya? Mungkin dia bilang dia ketemu Anis. Ya memang, iya. Memang saya dapat kabar. Jadi yang kesana juga, Kasem. Iya. Saya dapat kabar. Ternyata memang kubu bukan kita udah nggak ada kubu-kubu ya. Radio nongkrong bareng ini kan jembatan menyambung. Dan selesai udah politik kubu-kubuan. Itu yang datang itu orang-orangnya nggak ada ya orang-orang apa ya yang jujur gitu loh. Datang untuk belajar, Kasem. Ya. Motif-motifnya mereka. Ini menurut persepsi teman saya, teman dekat loh ya, Kasem ya. Dia nggak milih Anies, tapi karena dekat rumahnya Jakarta, Bak Bulus, itu kan deket banget. Jadi mampir gitu. Diajak, ya kan sama adiknya. Ngapain gua ke situ katanya. Dia punya anak udah umur 27. Ini teman saya ini ya, cowok itu aktif di event organizing. Sekarang dia kerja di 7 kota di Indonesia untuk promosi sebuah produk. Dari orang tua ya. Orang tua tuh anggur. Saya bilang lo cari sudah muncul dong. Lebih jago lagi gitu kan bisnisnya. Ya, jadi ternyata yang datang itu bukan mau makanannya, iya. Bukan mau makanannya. Minum Kasem, ya. Aduh, mohon maaf teman-teman semua. Saya juga tadi sebelum siaran. Gatel lehernya. Biasanya seminggu udah selesai, ya. Mbak Ipung saya coba kontak loh, ya. Saya coba kontak. Call itu nggak bisa dari saya nih, ya Mbak Ipung sama Osin. Bentar, saya coba ya. Nggak bisa. Iya, artinya. Mbak Ipung kemana Mbak? Mbak ini. Apalagi nggak aktif ya. Ada. Osin juga nggak. Hah? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, Mbak Ipung. Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin, Kak Sam, Kak Novi. Sama-sama. Semua pendengar radio bareng. Senang. Tadi ada Aning, Sehat, Mbak Aning. Kak. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Mbak Ipung? Seger buger di dokter tambah bunder kayak doser. Puasa kok bisa tambah bunder? Bunder selalu. Iya gimana? Iya. Habis mam baik sih, mam Haruka baik. Kalau puasa itu dibeliin snack kayak gitu banyak. Jadi maksudnya untuk makan lagi untuk cemilan malam, Mbak. Iya, pokoknya
kalau diprioritaskan, kalau lagi saya puasa itu diprioritaskan. Jadi selalu ada snack gitu. Kalau malam mau tidur itu ditanya besok pagi sahur apa, ada makanan enggak gitu, diperhatiin gitu. Dan kalau dibeliin snack itu snacknya harus yang ada logonya halal. Dia tahu kalau saya itu orangnya, kalau orang Hongkong ngomong kan yimcim. Jadi dia ngerti saya yimcim gitu. Jadi mesti kalau beliin yang produk tuh yang harus ada produknya yang ada logonya halal baru dibeli. Iya memang saya baca berita itu kayak produk-produk halal itu udah banyak bener di Hong Kong, di luar negeri. Iya, banyak. Dari berapa tahun nggak pulang, Mbak? Sekarang itu. Ya. Saya 1 tahun, Kak. Apanya? Baru 1 tahun. Mbak Ibu, saya sering ketemu. Enggak, di Hong Kong berapa tahun? Oh, kalau di Hong Kong berapa tahun? Lama sih. Di majikan ini 13 tahun. Sama Mama Mia Taipo itu Mia Taipo 30 tahun. Ya. Kelamaan dia. Enggak lah. Sama dia tau. Iya. Oke. Iya. Ya. Jadi tahun kemarin pulang, tapi bukan lebaran ya? Iya. Lebaran Kak. Oh. Lebaran di Indo kemarin. Luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Banget, sesuatu banget bisa kumpul sama keluarga, bisa silaturahim ke family. Pokoknya sesuatu banget lah kalau pulang pas lebaran itu. Nggak bisa dibayangkan. Ya? Seneng Pak. Yang pasti nggak masak. Seneng banget. Makan aja, ya. Intinya kan silaturahim, bisa ketemu yang sama-sama yang family yang merantau kan kemana gitu, bisa kumpul gitu loh Kak. Jadi senang kayak waktu masa-masa kecil itu, indahnya dalam kebersamaan itu sesuatu banget gitu. Nah sekarang udah ini tahun lagi 1 tahun di sini kan, jadi kali ini berpisah lagi, mewek lagi. Terhempas pada fakta kehidupan. Yang dituakan siapa Mbak waktu pulang ke Malang? Di Malang di Malang. Oke. Ya di Malang, betul di Malang. Yang dituakan tinggal kakak-kakak kan, emak sama bapak udah nggak ada. Sudah nggak ada, tinggal kakak pun tinggal yang kakak nomor adik sulung nggak gitu, yang kakak sulung juga sudah nggak ada, udah tua loh Kak, kita ini kan. Ngaku loh. Ngaku. Ini ibarat stok lama kan. Stok lama. Cuma kan casingnya baru. Ya casing baru, stok lama, casing baru. Mbak berhembus. Saya itu kalau ibarat HP itu Nokia yang apa ya? Nokia. Yang kayak itu loh Kak. Atas speaker. Yang dibuat apa? Kalau pintu nggak bisa dibuka, dibuat ganjal ya. Yang gede. Itu Motorola, Mbak Ipung. Jadi teman saya ini serius bawa Motorola yang tebal banget. Tuh, Kasam kalau aku naik mesti ketawa terus. Tapi screen-nya kecil itu buat malam itu kalau tanjakan mobilnya bisa. Betul, ya buat ngekek mobil. ini Ria Tandayu bilang, duh suaranya Mbak Ipung empuk banget katanya. Tombo kangen deh suaranya katanya. Waduh. Empuk kayak rengginang aja empuk. Iya. Itu biasanya biskuit kongguan. Ya, artinya kongguan. Enggak. Karena suaraku tuh kayak rengginang yang baru digoreng juga. Aduh, sama rengginang. Ya. Ngobrol. Mbak Ipung kalau di Lebaran di rumah di Hong Kong, Mbak Ipung ada menyajikan makanan-makanan yang lebaranan nggak gitu?
Alhamdulillah mam itu menghargai. Ini orangnya ada di dekat saya ini. Jadi kayak gini gitu. Kemarin Lebaran saya masak rendang gitu. Beliau ya makan. Terus saya bikin ketupat kayak gitu. It's okay. Dia itu welcome gitu loh. Ya ini apa tradisi kamu. Ya silakan. Alhamdulillah sih mam itu toleransinya baik banget gitu. Jadi menghargai bagaimana muslim, bagaimana merayakan itu banget gimana ya, mengerti banget ini dia juga berhak bahagia walaupun dia pembantu kayak gitu loh. Jadi saya senang banget gitu. Ya kemarin iya, jadi kemarin waktu itu habis Idul Fitri, habis sholat Id itu saya masak rendang, terus ya saya sajikan gitu, beliau juga makan gitu. Terus ya beliau nanya, oh ya ini hari kamu hari raya ya? Iya ini hari saya hari raya gitu. Jadi ya sama-sama makan, sama-sama menghargai. Cuman dia nggak bisa mengucapkan bagaimana mengucapkan hari raya itu nggak bisa. Cuma dia bilang, oh ini hari last day ya fastingnya, iya. Cuman gitu. Alhamdulillah Kak. Jadi di saat orang lain tuh puasa makin kurus, saya ini puasa saya tambah gemuk karena snacknya lebih numpuk. Limbahnya Bang Toyib ini. Iya. Bang Toyib cuma 3 lebaran. Oh gitu. Jadi masakan santan itu mereka bisa juga masuk apa namanya? Doyan. Kalau rendang dia suka, cuman ya makan sedikit aja sih. Mereka juga loyanka kan, loyanka. Beliau juga orang tua kan, sudah asr kan udah 74. Mam udah sebaya aku gitu. Jadi makan sih Kak, makan cuma nggak banyak gitu loh, makan sedikit gitu. Iya. Besok di mana? Dan yang paling dia suka itu halal bihalal. Saya di lapangan rumput Kak. Oh, oke. Lapangan rumput, mampir ya Kak. Dengan yang lain. Bukan bawah jembatan. Besok saya di pojokan juga diundang. mungkin ada yang saya datang. Kak Novi sirik nih, dia sendirian di Jakarta. Iya. Sepi. Aman. Nanti ntar aku share di WA group, nanti di download lah. Iya. Mbak Ibu, saya akan ada kolam renang ya. Kolam renang? Di mana? Jadi saya besok halal bihalal. Oh iya. Dekat kolam. Saya Oke siap. Samperin Kak. Saya samperin Kak. Arah Ketinhau. Oke siap. Iya. Yang di rumah kita dulu kan Kak Sam. Mbak Ria punya rumah kita. Mbak Ria Tandayu. Ya dulu kan kita punya markas tuh namanya kan rumah kita kan. Iya. Yang di pojok. Yang di pojok. Ada 2 hal Mbak Ibu saya ingat. Ayam satu ember. Yang satu lagi adalah karangan bunga, bukan karangan bunga, tahan buke yang dikasih ke kita waktu di Queen Elizabeth. Ternyata itu dari Mbak Ipung ya. Iya, itu bunga aku itu kasih Novi pertama datang. Sama KFC di itu. KFC di mana? Pagi-pagi tanggung satu ember kan. Mbak Ria masih inget loh. Jangan buka kartu lah. Mbak Ria masih inget loh, katanya iya rumah kita, katanya iya rumah kita nongkrong bareng fans. Wah, terima kasih Mbak Ria. Nah ini yang generasi Z ya, Gen Z, asal tahu aja nih generasi TikTok bahwa Kak Sen, Mbak Ria, Mbak Ipung, saya, yuk kita satu lifting ya, satu angkatan. Iya, ini kan stok lama semua. Stok lama. Tapi mau gayanya anak muda terus. Nggak kena, pileknya aja nggak sembuh-sembuh. Pilek lama banget. Karena Gen Z, pilek 2 hari kan. Dari pilek, orang itu usia bisa tahuan dari pilek, dari flu-nya. Iya. Ya. Kalau udah sampai seminggu, dia berarti udah generasi yang hilang. Kita orang mana bisa suruh kayak disco begitu, lompat-lompatnya nggak pedok ntar jalannya ya. Aduh. Iya. Tapi besok
besok kalau ketemu Kak Sam saya mau unjuk kebolehan. Kemarin kan ada satu narasumber yang yoga itu akan Kak Sam nanya ya. Kak Sam nanya katanya, "Mbak, kalau kamu tuh kalau pakai celana dalam pakai duduk tuh gimana?" Besok aku kasih tahu Kak Sam, saya masih bisa, Kak. Jangan. Nanti kamu pakai celana dalam di depan saya. Enggak sih, maksudnya praktek aja saya kalau buruk kayak gitu masih bisa, Kak, aman Kak tulang saya. Masih bisa. Walaupun saya kepala 5. Enggak tahu Kak Sam tuh nanya. Enggak, Mbak Ipung. Tapi begini, nanti Mbak Ipung yang kaget karena pasien itu seperti Superman. Nah, dalamnya besok di luar warna merah. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng. Besok ramai ketika Anda melihat ada sosok seorang pria pakai celana dalam warna merah di luar, itu intinya saya walaupun saya gemuk, alhamdulillah tulang-tulang saya masih lentur gitu loh. Jadi nggak kaku gitu ya. Ya sama aku saya gemuk ya. Tapi oke lah. Teman-teman ngapain gitu? Olahraga, sholat itu olahraga ya, juga ya. Kan sholat tuh juga udah olahraga gitu, dan ya berusaha lah Kak, bagaimanapun kan kita usia sudah kayak saya ini udah kepala 5 kan. Ya usaha olahraga itu yang nggak berisiko tinggi, maksudnya nggak yang nggak sampai yang gerak-gerakan yang keras kayak gitu enggak, tapi berusaha goyang lah, intinya gerak lah kayak gitu. Dan goyang gemoy Kak Sam. Hati itu Esti bilang makin malam makin panas. Jadi cuacanya panas itu emang. Lebih cocok ke senam Kegel kalau saya ya. Saya sambil retahan telentang itu saya pinggul, saya naik turun gitu loh. Kadang-kadang saya putar ya. Kalau saya sih enggak sih, saya ngikut. Apanya bisa dari jari kaki diputer terus dicelup. Korea kan? Iya, istri tetangga kan dapat biar ya. Dia begitu. Nanya, udah, saya mau salam-salam. Nanti gantian ada yang masuk lagi ya. Ya, mau salam-salam. Loh, saya mau salam-salam dulu. Waalaikumsalam. Oke, salam untuk Mbak Ria Tandayu. Sehat-sehat ya Mbak yang di Indonesia, dan untuk teman-teman semuanya, teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng dari zaman apa Kak? Bahula sampai zaman sekarang. Dari zaman jahiliyah orang nggak tahu ini dosa atau enggak. Zaman jahiliyah itu dia berbuat jahat, dia nggak tahu ini dosa atau jahat atau apa. Enggak. Dari pendengar kita zaman jahiliyah itu Mbak Ipung, Mbak Ria. Iya. Ini ada yang ketinggalan. Dari zaman kuda gigit besi sampai zaman kuda gigit roti. Pokoknya semuanya sehat, semuanya sukses. Amin, Allahumma amin. Ya. Amin ya Rob. Oke Kak ya. Yo. Ya, selamat istirahat. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu mohon maaf. Mohon maaf pada teman-teman semuanya ya. Mungkin selama kampanye ada yang sedikit crash untuk teman-teman juga ya, sesama pendengar Nongkrong Bareng ya. Bener. Iya, Ganjar nggak bener. Iya, si siapa namanya lebih nggak bener lagi tuh Imin. Iya. Enggak, enggak, pokoknya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada lisan yang keceplosan, kayak gitu, ada tulisan yang membuat hati sakit, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Nongkrong Bareng heboh ya di malam minggu ini, hari ke-13. Karena besok akan ada rame banyak halal bihalal. Halal bihalal itu salah satu tradisi silaturahim yang harus atau sebaiknya kita adakan sebagai tuan rumah, atau kita berpartisipasi, ikut nimbrung di situ ya. Karena lahir sebagai bayi lagi kan orang habis puasa, bayar zakat, dia itu bersih dari segala dosa ya. Dia kemudian ngebayang nggak sekumpulan orang yang semuanya bersih dari segala dosa karena sudah lengkap mengikuti bulan Ramadan dan
sunah-sunah serta kewajiban-kewajibannya. Kalau sholat itu sunnah, kalau bayar zakat wajib. Iya, itu jadi besok semoga semakin berbahagia. Tadi saya katakan bahwa Anda sebenarnya belum menemukan kebahagiaan. Satu hari Anda akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Pepes ikan sambal terasi. Jangan dibalik-balik, Bos. Ini gara-gara saya kebanyakan makan telur sama telur tahu. Udah nggak ada pas makanan lebaran udah habis. Tukang tahu telur lewat, ya, tukang tahu telur lewat. Ya pesan itu. Besok paling Indomie. Ya. Indomie. Terima kasih. Ya. Andai jemari tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua, bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf masih terbuka. Mohon maaf lahir batin. Pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Arigato teman-teman semua ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Ini saya mau jalan-jalan ke Purwakarta sambil belajar bahasa Sunda. Tak terasa sebulan kita berpuasa, akhirnya Idul Fitri tiba juga ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua dan para pendengar juga ya. Jangan lupa besok pakai yang cantik-cantik ya. Jalan-jalan ya. Keliling-keliling Victoria Park. Oke, sampai sini saja. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Ini lagu Raja untuk pendengar semua ya. Lagu penutup untuk pada malam hari ini ya. Terima kasih. Bye. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdusta, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta? Walau
malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak? Hatimu takkan mampu berdosa demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Malaikat cinta ya.